Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini kita masih akan membahas tentang pembahasan soal. Kali ini yang chapter 43 dan 44, yaitu soal nomor 9 dan nomor 10. Saya akan share screen sebentar. Semoga terlihat ya. Oke. Baik. Nah, ini adalah soal yang akan kita bahas. Kita diminta untuk mencari turunan Gx, di mana Gx adalah fungsi yang diintegralkan, gitu ya. Tapi ini saya ralat sedikit ya. Ini adalah T, bukan X. Ya. Nah, kemudian yang kedua juga begitu, tetapi menggunakan fungsi trigonometri. Kemudian yang ketiga, gunakan metode substitusi untuk menemukan integral tak tentu di bawah ini. Nah, kita akan masuk ke pembahasan soal nomor 9, tapi sebelum itu kita akan membahas teorinya dulu. Ya. Jadi teorema A di sini adalah jika ada sebuah integral yang diturunkan, jadi ini adalah fungsi integral gitu ya, yang kemudian diturunkan ya, diturunkan berdasarkan x, maka hasilnya adalah fungsi. Jadi fungsi ft ini tinggal dimasukkan diganti t-nya menjadi x, jadi menjadi fungsi x gitu ya. Nah, contohnya di sini 2/3 plus 1/3 T diintegralkan antara 1 sampai X, dan kemudian diturunkan lagi, diturunkannya berdasarkan X, maka tinggal Anda masukkan fungsi ini 2/3 plus 1/3, T-nya diganti X. Ini ya, ini adalah teoremanya. Nah, dengan menggunakan teorema ini, kita masuk ke contoh soal, jadi T pangkat 3 dt diintegralkan dari 1 sampai X, dan kemudian diturunkan, maka hasilnya adalah fungsi itu sendiri, X pangkat 3, dengan menggunakan teorema yang sebelumnya. Oke, kita lanjutkan dengan menyelesaikan penyelesaian permasalahan nomor 9. Jadi kalau Anda diminta untuk mencari turunannya X, berarti Anda, ini saya ralat ya, ini T, berarti Anda akan diminta untuk D per dx gitu ya, atau Anda juga bisa langsung dx begitu ya. Kemudian dari 0 sampai X ke 2T kuadrat plus akar T dt. Maka ketika ini diintegralkan kemudian diturunkan, Anda tinggal, jadi ini kan fx, maka Anda tinggal masukkan aja fx-nya berapa? Ft-nya kan 2t kuadrat. T-nya diganti x gitu ya. Fx kuadrat plus akar x. Ini jawabannya. Sederhana bukan? Nah, selanjutnya kalau menggunakan fungsi trigonometri, pada dasarnya sama walaupun dia trigonometri gitu ya. Anda kan akan diminta untuk menurunkan apa yang diturunkan sebuah integral gitu ya. Maka dia akan kembali menjadi fungsi itu sendiri gitu ya. Maka sama dengan jawabannya adalah sin x. Sesederhana ini. Nah, selanjutnya adalah untuk nomor 10 selesaikan dengan metode substitusi. Kalau misalnya di sini ada sebuah integral fgx gitu ya, yang dikalikan dengan turunan fungsi ini sendiri, dx, maka hasilnya adalah antiderivatif dari gx plus c. Ini ya. Nah, jadi kalau ini ada gx dikalikan turunan fungsi gx dx gitu ya, maka Anda tinggal mencari antiderivatifnya. Ini contoh soalnya. Jadi ada sebuah ini ya, 0 sampai 4 akar x kuadrat plus x dikalikan 2x plus 1 dx. Nah, kita substitusi. Jadi kita anggap ini adalah u gitu ya. Jadi anggap u adalah x kuadrat plus x, maka du-nya adalah, kita ingat rumus turunan ya, tinggal ini berarti kalau x kuadrat plus x, yang ini diturunkan jadi 2x gitu ya, yang ini diturunkan jadi 1. Ini ya, jadi turunannya 2x plus 1. Nah, kita bisa ganti x kuadrat plus x-nya ini disubstitusi dengan u, ini disubstitusi dengan du. Ini ya. Maka jadinya adalah integral dari U pangkat 1/2 ini sama dengan akar U ya, du. Nah, caranya adalah di anti derivatifkan gitu ya. Di anti turunankan. Nah, anti turunannya adalah yang tadi saya akan menyampaikan sedikit ya. Jadi kalau ada x pangkat n ya, fx sama dengan x pangkat n, turunannya adalah berapa ini? N dikalikan x pangkat n minus 1. Ya. Tapi kalau antiderivatifnya adalah 1/n ditambah 1 dikalikan x dikalikan n ditambah 1. Ini namanya anti turunan. Contoh misalnya, kita punya fx sama dengan 5x kuadrat. Ya. Maka berapa, ini kita buktikan ya. Berapakah turunannya? Gampang ya. Tinggal dikalikan aja 10 dikalikan x pangkat 1. Dari mana? Dari 5 dikalikan 2 dikalikan x pangkat 2 minus 1. Ini ya, tapi ini tidak perlu kita catat. Nah, sekarang coba ini kita anti turunankan. Turunan dari
fx. Ini ya. Ini sama kayak gini. Ya. Oke. Ini nanti jadi ini. Jadi turunan dari ini fx. Nah, sama dengan berapa? Jadi 10 dibagi, ini kan 1. 1 ditambah 1 dikalikan X ditambah 1 ditambah 1. Pakai rumus apa? Pakai rumus kalau X pangkat N berarti anti turunannya adalah 1 per N plus 1 dikalikan X dikalikan N plus 1. Nah, ini kan 1 nih. Jadi, ini tinggal dibagi 1 plus 1 pangkat ini. Hasilnya berapa? 10 dibagi 2, 5X kuadrat. Sama ya? Sama ya, dia akan kembali ke nilai sebelumnya. Nah, Anda dengan menggunakan cara ini Anda bisa menyelesaikan ini gitu ya. Maka antiderivatifnya adalah ya, berarti 1/2 ditambah 1 dikalikan U pangkat 1/2 ditambah 1. Berapakah? 1/1/2 ditambah 1 kan 3/2 dikalikan U pangkat 3/2. Maka sama dengan 2/3 dikalikan U pangkat 3/2. Ini ya. Nah, ini hasilnya. Nah, tapi kan ini substitusinya. U-nya ini harus digantikan dengan, nah ini. U-nya dikembalikan lagi kan. Nah, ini. Dimasukkan nilainya. Semoga paham ya. Baik, saya kok coret-coretnya. Saya review lagi, erase all. Jadi pertama adalah substitusikan. Jadi Anda masukkan di sini, substitusinya Anda turunkan. Sehingga Anda bisa masukkan ini diganti dengan U, ini diganti dengan turunannya. Sama dx-nya ya, diganti dengan turunannya. Kalau sudah, maka Anda lakukan, ini Anda lakukan apa? Antiderivatif. Kalau sudah dapat antiderivatifnya, U-nya ini dimasukkan lagi, dikembalikan ke nilai aslinya. Oke, bisa dipahami? Baik, sampai sini kemudian kita akan masuk ke latihan soal ya. Dengan cara yang sama, kalau diminta untuk menggunakan integral tak tentu gitu ya, kita tuliskan lagi untuk yang A, integral X kuadrat dikalikan X pangkat 3 ditambah 5 pangkat 9 dx. Nah, kita akan substitusi. Kita substitusinya apa? X pangkat 3 plus 5. Ya kan? Ini akan kita substitusi. Nah, kalau U-nya adalah X pangkat 3/5, gitu ya, seperti yang ini, maka DU-nya adalah, berapa ini? 3X kuadrat, udah kan, plus 5-nya ini jadi 0 kan, DX, ya, ini. Maka kemudian kita akan substitusi di sini. Ya, pertama, dari sini kita jadikan, ini kan akar X pangkat 3 plus 5, saya balik ya, pangkat 9 dikalikan X kuadrat dx. Ya. Nah, ini kita substitusi jadi U. Yang ini X kuadrat dx, ingin kita substitusi jadi DU. Tapi kan DU-nya ini 3, gini kan? Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, kita boleh saja kan memasukkan 3 di sini, boleh? Boleh, tapi di sininya harus 1/3. Dikalikan 1/3. Sebenarnya ini 1/3-nya ada di sini ya, atau bisa ditaruh sini. 1/3 dikalikan 3. Hasilnya kan 1. Jadi enggak masalah Anda kasih 3 dikali 1/3-nya taruh sini. Nah, kemudian kita lihat di sini ya. Jadi kalau ada K fx dx, K-nya ini bisa keluar. Ya. Maka bisa enggak saya keluarkan 1/3-nya ini saya keluarkan. Jadi 1/3 integral gitu ya. Ini X pangkat 3 plus 5 pangkat 9 dikalikan X kuadrat dx. Nah, ini saya substitusi. Substitusi jadi 1/3 integral, ini kan substitusi jadi U nih. U pangkat 9 dikalikan, ini jadi DU. Oke. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya apa? Kalau kita lihat di sini, sudah dapat nih ini, maka harus diintegralkan. Caranya adalah dengan diantiderivatifkan, gitu ya. Maka U pangkat 9, saya ke sini. U pangkat 9, antiderivatifnya adalah 1 per, ingat, kalau U pangkat N, maka antiderivatifnya adalah 1 per N plus 1 dikalikan U pangkat N plus 1. Maka di sini 9 plus 10 dikalikan U pangkat 9 plus 10 plus 1 ya. Plus 1. Maka 1/10 pangkat U pangkat 10.
Berarti ini tinggal 1/3 dikalikan 1/10 U pangkat 10. Ya, plus C, jangan lupa. Maka Anda selanjutnya apakah selesai belum? U-nya kita kembalikan lagi nilainya. Maka jadi 1/3 dikalikan 1/10. U-nya berapa tadi? Di sini ya. X pangkat 3 plus 5 pangkat 10 ditambah C. Maka hasilnya adalah 1/30 kalikan X pangkat 3 plus 5 pangkat 10 ditambah C. Ini hasilnya. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Akar 3X plus 2. Nah, saya ingin warnanya lebih cerah. Oke, kita tuliskan lagi. Akar integral dari 3X plus 2 dx. Nah, kita substitusi. Kalau kita ingin substitusi U sama dengan 3X plus 2, gitu ya, maka DU-nya adalah 3, kan? Ya. Nah, sementara di sini tidak ada 3. Apa yang akan kita lakukan agar kita bisa mensubstitusi U dan DU ini? Kita buat begini. Kita jadikan akar, ini tetap ya, akar 3X ditambah 2. Nah, di sini kita masukkan 3 dx. Ya, supaya apa? Karena DU-nya kan 3 ya. Ini 3 dx ya, maaf. 3 DU-nya 3. Oke. Ya, 3 dx ya. Maka di sini yang kita lakukan adalah yang akan kita lakukan adalah kalau ini kita tambahkan 3 boleh kan? Tapi sebelumnya nggak ada, berarti sebelumnya harus ditambahkan 1/3 agar kalau dicoret tetap dx ini ya. Maka kita bisa substitusi, kita bisa anggap ini sebagai U, maaf nggak sampai akar ya. Kemudian yang ini adalah DU, maka kita substitusi jadi 1/3 integral akar U DU. Ini ya, akar U DU atau 1/3 integral U pangkat 1/2 DU. Yuk kita hitung lagi ya. Kita hitung integralnya, antiderivatifnya, F-nya. Kalau FU sama dengan U pangkat 1/2 DU, maka antiderivatifnya adalah 1/1/2 ditambah 1 dikalikan U pangkat 1/2 ditambah 1. Maka sama dengan 1/3/2 U pangkat 3/2. Sama dengan 2/3 U pangkat 3/2. Kita kembalikan ke sini, maka dia adalah 1/3 dikalikan 2/3 U pangkat 3/2 ditambah C. Ini ya. Maka sama dengan bagaimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah Anda kalikan. Berarti sama dengan 2/9 U pangkat 3/2 ditambah C, atau di sini bukan atau ya, U-nya Anda kembalikan ya. U-nya berapa nilainya di sini kan? Anda masukkan lagi berarti 3X plus 2 pangkat 3/2 ditambah C. Ini adalah hasil akhirnya. Baik, sebelum saya akhiri, sepertinya Anda perlu untuk memahami teorema ini ya, karena teorema ini akan banyak digunakan. Jadi kalau sama seperti limit, kalau ada konstanta dikalikan fungsi, konstantanya bisa dikeluar. Jika penambahan seperti ini, maka Anda bisa tambahkan fx dx ditambah gx dx. Begitu juga dengan pengurangan. Baik, mungkin itu dari saya untuk pembahasan soal 9 dan 10. Terima kasih atas perhatian.